Tuhan Yesus adalah Sang Gembala sejati. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan atau melihat fokus kepada Yesus yang adalah Sang Gembala. Tapi bolehlah sedikit, kalau ada yang kenal pastor, kenal PGKP, DPP, mungkin bisa juga melihat, mengevaluasi sejauh mana pengembalaan mereka. Bisa juga Yesus melihat, menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi seorang gembala. Gembala yang fokus kepada orang lain, people oriented. Dan yang kedua adalah inner oriented, yang fokus kepada hati. Semuanya ini akan bertentangan dengan yang namanya self oriented, fokus kepada diri sendiri, fokus kepada ego kita. Yesus saat berjumpa dengan para murid yang setelah melaksanakan tugas perutusan, Yesus melihat kebutuhan para murid untuk beristirahat. Maka Yesus mengajak mereka untuk menyendiri dan beristirahat sejenak, supaya mereka dapat berekoleksi, mengevaluasi, dan yang terpenting adalah untuk melihat karya tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahwa semua keberhasilan, kesuksesan, perutusan mereka, tugas pengembalaan mereka adalah karena tangan Tuhan, bukan karena keberhasilan mereka sendiri, diri mereka sendiri, ego mereka sendiri. Tetapi yang terlebih lagi, saat Yesus berjumpa dengan begitu banyak orang dan kebutuhan para murid itu istirahat, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus mau menemui mereka dan bertindak sebagai guru untuk mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dalam bacaan pertama kita melihat Yesus, Tuhan, menegur para gembala. Celakalah para gembala yang membiarkan gembalaanku hilang dan terserak. Dan semoga dalam kehidupan kita menggereja, kita menemukan para gembala yang tidak membiarkan gembalaannya hilang, terserak, ataupun tercerai-berai, bahkan jatuh dalam kebingungan. Tetapi gembala-gembala yang kita miliki dapat membawa kita semua kepada Tuhan, kepada kebenaran Tuhan. Maka Yesus mengingatkan kembali supaya apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini selalu terarah kepada orang lain, kepada kebutuhan orang lain, kepada apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, terutama kebutuhan iman mereka. Dan kalau kita melihat bagaimana Yesus yang tergerak oleh belas kasihan, tidak melihat apa yang menjadi kebutuhan para murid karena capek, lelah, mereka bahkan dikatakan makan pun tidak sempat karena lapar, tetapi Yesus mau tergerak. Nah, kita mungkin bisa bayangkan kalau gembala yang ada karena capek, karena lapar, lelah dan segala macamnya tidak mau melakukan pelayanan. Tetapi Yesus mengajak para murid untuk melihat atau mengutamakan kebutuhan orang lain, kebutuhan orang banyak, terutama untuk menjawab kehausan mereka akan kebenaran, akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan selain bagaimana Yesus mengajak kita untuk fokus kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan kebutuhan mereka, juga Yesus mengajak kita untuk fokus kepada hati kita, bukan diri kita, apa yang kita butuhkan sebagai seorang gembala. Misalkan tadi yang disampaikan adalah karena kita lelah, capek dan segala macamnya, bahkan lapar, tetapi untuk melihat hati kita. Bagaimana apa yang kita lakukan, perutusan yang kita lakukan adalah bersumber dari Tuhan yang Maha Baik. Setiap hal yang kita lakukan dengan hati pastinya akan membawa buah,
pasti membawa keberhasilan. Dan itu juga yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid. Saat Yesus mengajak para murid itu menyendiri ke tempat yang beristirahat sejenak, tentunya ada untuk menyadari, untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka. Dan tentunya kalau kita melihat juga dalam bacaan kedua, bagaimana Yesus hadir sebagai seorang gembala untuk merobohkan tembok pemisah, permusuhan, mendekatkan dari yang jauh dan mendekatkan yang kepada semuanya oleh karena darah Kristus. Dan semuanya adalah untuk mengadakan damai sejahtera. Semua yang berasal dari hati pastinya berasal dari Tuhan, dan itu akan menghasilkan damai sejahtera. Maka pada malam hari ini kita merenungkan, kita mendengarkan bagaimana Yesus yang hadir tengah-tengah kehidupan kita sebagai seorang gembala, gembala sejati yang lebih mementingkan, lebih mengutamakan orang-orang lain, orang-orang di luar kehidupan kita, terutama yang membutuhkan, yang haus akan iman, haus akan kebenaran. Dan itu yang menjadi pokok utama dari perutusan Tuhan, dari pengajaran Tuhan. Dan selain itu semuanya Tuhan juga mengajak kita semua untuk hidup, untuk melihat hati kita, sejauh mana hati kita telah bersatu dengan Tuhan, bagaimana hati kita menyadari akan kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan terutama setiap karya yang kita lakukan adalah datang dari Tuhan. Dan semoga kita semua yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid-murid Tuhan, dan terutama untuk menjalankan karya perutusan Tuhan di dalam gereja sebagai wakil paroki, kita semua melihat kembali motivasi, kita melihat kembali harapan yang diinginkan oleh umat kita, sehingga kita semua dapat fokus seperti Tuhan, fokus kepada orang lain, dan kita bersumber kepada hati kita, bukan kepada ego kita, bukan kepada diri kita, tetapi kepada hati kita, di mana Tuhan yang mau berkenan tinggal di dalam hati kita untuk memberi damai, untuk memberikan arahan, dan terutama adalah untuk mengajarkan kepada kita kebenaran Tuhan sendiri.